Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Febrian, mahasiswa Magister Sistem Informasi di Telkom University. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang jaminan informasi dan keamanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membongkar arsitektur keamanan cyber secara menyeluruh. Mulai dari memahami praktik nyata yang terjadi di lapangan, mengidentifikasi pilar-pilar konseptualnya, hingga menyimpulkan pendekatan terbaik atau best approach dalam membangun sistem keamanan jaringan. Mari kita mulai dengan sebuah realitas baru di era digital saat ini. Informasi bukan lagi sekadar aset yang berharga yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Informasi kini telah bertransformasi menjadi tools atau senjata bermata dua. Di satu sisi, informasi adalah sumber daya yang melimpah. Namun di sisi lain, informasi bisa digunakan untuk menghancurkan, merusak, memanipulasi, dan menjatuhkan lawan. Kita hidup di masa di mana batas-batas negara tidak lagi hanya berupa daratan atau lautan, melainkan terhubung oleh awan jaringan yang tak terbatas. Memahami praktik nyata. Ketika kita berbicara mengenai ancaman cyber, kita tidak bisa lepas dari skala terbesarnya, yaitu cyber warfare atau perang cyber dan praktik espionage atau spionase. Ancaman ini tidak hanya ditujukan untuk kesenangan belaka, melainkan digerakkan oleh alasan-alasan yang sangat serius seperti patriotisme, balas dendam politik, atau ambisi ekonomi. Mari kita lihat definisi fundamental dari perang cyber. Seperti yang disampaikan dalam literatur keamanan informasi, cyber warfare merujuk pada aktivitas peretasan yang bermotivasi politis dengan tujuan utama melakukan sabotase atau spionase. Target dari spionase ini sangat masif. Para peretas negara atau kelompok terorganisir menargetkan infrastruktur kritis untuk mencuri rahasia sensitif, melihat prototipe militer, hingga melakukan sabotase terhadap pasokan energi listrik suatu daerah untuk melumpuhkan produktivitas negara. Mereka menggunakan strategi yang beragam, mulai dari memanjari jaringan atau denial of service, hingga mendistribusikan virus dan menunggu dengan pasif di dalam sistem komputer selama berbulan-bulan. Ancaman ini tidak hanya terjadi di level pertahanan militer. Praktik nyata kejahatan cyber yang menyasar organisasi atau perusahaan seringkali tidak menggunakan teknologi peretasan yang canggih untuk menembus firewall. Kelemahan terbesar justru terletak pada manusia, yaitu para karyawan. Peretas seringkali memanfaatkan kelengahan manusia. Inilah praktik nyatanya. Tanpa sadar, karyawan terjebak dan membagikan informasi rahasia, padahal informasi tersebut seharusnya tidak disebarkan. Namun kebocoran tetap terjadi akibat perilaku berisiko dari pegawai. Hacker dengan sengaja meletakkan aplikasi jebakan seperti game bajakan atau software tidak resmi yang tanpa sadar diinstal oleh karyawan di perangkat pribadi atau perangkat kantor. Di dalam software tersebut telah ditanamkan program backdoor atau trojan yang secara diam-diam merekam aktivitas, mencuri kata sandi, dan bahkan memblokir kemampuan mesin untuk mengupdate sistem keamanannya. Setelah itu mereka mengeksploitasi kredensial pengguna, melakukan remote access secara ilegal, dan mencuri data bernilai tinggi. Ancaman ini diperparah dengan strategi propaganda dan manipulasi informasi. Peretas sering membanjiri target dengan information overload atau disinformasi yang dirancang khusus untuk memicu respon emosional, sehingga masyarakat atau karyawan membuat keputusan yang ceroboh. Selain ancaman dari luar, praktik nyata keamanan cyber juga melibatkan bagaimana sebuah organisasi mengelola data pelanggannya sendiri. Di sinilah kita bersinggungan dengan apa yang disebut sebagai fair information practice atau praktik informasi yang adil. Praktik ini adalah sekumpulan aturan yang bermaksud untuk melindungi privasi klien customer, namun pada kenyataannya privasi selalu berada di bawah ancaman, seringkali dari institusi itu sendiri. Seringkali perusahaan memiliki posisi tawar yang jauh lebih tinggi daripada individu. Kita sering dihadapkan pada formulir fisik yang sangat panjang saat membuka rekening bank, padahal kita hidup di era digital. Seperti yang dipertanyakan oleh para pakar, tujuan utama komputerisasi adalah mewujudkan sistem paperless. Seharusnya pengguna sendirilah yang memasukkan data mereka, sehingga mereka sadar betul informasi apa yang dibagikan dan memegang kendali penuh atas informasi tersebut. Ketika kita tidak memegang kendali atas data kita, informasi tersebut bisa dieksploitasi untuk kepentingan komersial, dibagikan ke unit lain tanpa izin, dan bahkan berujung pada kebocoran data yang fatal. Oleh karena itu, prinsip privasi tidak bisa hanya sekedar basa-basi. Agar adil, penegakan hukum harus dilakukan. Proteksi privasi hanya akan efektif jika ada mekanisme penegakan prosedur yang mengikat. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran, masyarakat atau klien memiliki hak hukum untuk menuntut pihak perusahaan. Bagaimana sistem keamanan jaringan di dunia nyata merespons seluruh praktik ini? Dalam jaringan yang sesungguhnya, ancaman dari social engineering
Phishing dan spionase diantisipasi dengan perangkat keamanan komprehensif. Sistem keamanan jaringan menetapkan alat seperti email security yang dilengkapi sistem penyaring spam tingkat tinggi untuk memblokir penipuan. Organisasi juga menggunakan endpoint security untuk memastikan setiap komputer dan perangkat seluler karyawan terkunci dari akses malware. Untuk menanggulangi pelanggaran Fair Information Practice, diimplementasikan sistem data loss prevention atau DLP yang secara otomatis akan memblokir transmisi data sensitif keluar jaringan perusahaan. Praktik perlindungan ini merupakan terjemahan langsung dari ancaman nyata ke dalam solusi teknis operasional. Selanjutnya kita membahas tentang konsep keamanan cyber. Hadir Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep keamanan cyber. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep keamanan cyber. Konsep paling mendasar yang menjadi tulang punggung keamanan digital adalah kriptografi. Secara definitif, kriptografi secara umum merupakan ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau data. Dalam pengertian di atas, kata seni merujuk dari fakta sejarah bahwa pada masa-masa awal munculnya kriptografi, setiap orang mempunyai cara yang unik. Ilmu ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu pada masa Mesir kuno. Dalam konteks modern, kriptografi memiliki 4 tujuan utama: menjaga kerahasiaan data agar tidak bisa dibaca orang lain, menjaga integritas agar data tidak berubah di tengah jalan, melakukan autentikasi dan sangkal atau non-repudiation agar tidak ada pihak yang bisa menyangkal tindakannya di dalam sistem. Metode kriptografi beroperasi melalui proses enkripsi dan deskripsi. Ada beberapa algoritma yang diterapkan. Pertama adalah kriptografi simetris, di mana algoritma simetri menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan deskripsinya. Artinya, baik enkripsi maupun deskripsi menggunakan satu kunci yang sama. Metode ini sangat cepat, namun memiliki kelemahan mendasar. Membagikan kunci yang sama melalui jaringan internet yang ganas sangatlah berisiko. Jika kunci itu disadap oleh pihak ketiga, maka hancurlah sistem keamanan kita. Sebagai solusinya, muncullah konsep yang dianggap paling revolusioner, yaitu kriptografi asimetris atau kriptografi kunci publik. Konsep ini bekerja dengan luar biasa karena kunci publik dapat didistribusikan secara bebas, sedangkan kunci private harus tetap rahasia. Pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat dideskripsi dengan kunci private yang sesuai. Ini berarti kita bisa memberikan kunci publik kita ke semua orang, namun hanya kita yang memegang kunci private yang bisa membaca pesan rahasia tersebut. Selain itu, kita mengenal konsep hash function, sebuah persamaan matematika searah yang berfungsi untuk meringkas pesan menjadi nilai acak yang unik. Hash tidak digunakan untuk menyembunyikan data, melainkan untuk memverifikasi bahwa data tidak berubah walau satu bit pun selama pengiriman. Seperti pada algoritma MD5 atau SHA-256, dan jika enkripsi masih dirasa mencolok, kita dapat menerapkan steganografi. Mengutip literatur, steganografi adalah metode yang mana dia tadi? Ini mengutip literatur, ini steganografi adalah metode yang berfokus pada penyembunyian pesan di dalam media yang tidak mencurigakan seperti gambar, audio, ataupun video. Pesan yang disembunyikan secara steganografi tidak terdeteksi oleh mata manusia. Tidak ketinggalan inovasi terkini seperti kriptografi kuantum dan kriptografi kurva eliptik yang banyak digunakan pada perangkat IoT dan mobile karena kunci pengamannya sangat efisien. Kriptografi adalah alat, namun alat ini harus dikelola oleh filosofi operasional yang benar. Dalam implementasi Fair Information Practice di jaringan komputer, prinsip psikologis keamanan juga diterapkan. Ada prinsip utama yang tidak boleh diabaikan oleh praktisi keamanan manapun. Prinsip yang kedua adalah trust no one, jangan mudah mempercayai siapapun atau apapun di dalam jaringan. Konsep trust no one ini melahirkan keharusan adanya sistem autentikasi dan manajemen kendali akses. Sistem komputer tidak akan percaya begitu saja saat seseorang mengklaim dirinya sebagai karyawan yang sah. Identitas harus dibuktikan. Bukti ini tidak hanya berupa kata sandi, tetapi berkembang menjadi MFA,
protokol keamanan seperti Kerberos, Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHAP, sertifikat digital, token biometrik seperti sidik jari, hingga layar retina. Setelah identitas diautentikasi, barulah kendali akses bekerja. Dalam teori keamanan cyber, kita mengenal beberapa jenis kendali akses. Ada mandatory access control atau MAC, di mana sistem secara mutlak menentukan siapa yang bisa mengakses apa berdasarkan label rahasia negara. Ada directional access control atau DAC, di mana pemilik file memiliki kewenangan penuh membagikan hak aksesnya ke rekan kerja. Dan yang paling umum di perusahaan adalah role based access control atau RBAC, di mana izin masuk sistem diberikan semata-mata berdasarkan jabatan atau peran fungsi dari pengguna tersebut. Semakin tinggi jabatan, semakin besar wewenangnya. Identitas ini dikelola sedemikian rupa menggunakan siklus manajemen identitas. Sistem keamanan harus tahu membedakan antara identitas manusia seperti developer atau customer dengan identitas mesin seperti layanan aplikasi otomatis. Ada proses onboarding, ada perubahan struktur organisasi, dan ada proses penarikan akses ketika seorang karyawan resign. Sistem yang tertata dengan baik harus mencegah munculnya akun yatim atau orphan akun, yaitu akun aktif namun tidak ada pemilik fisiknya, yang seringkali digunakan peretas sebagai pintu belakang tanpa terdeteksi. Prinsip psikologis operasional selanjutnya adalah protect in layers atau pertahanan berlapis. Ketika Anda membangun sistem keamanan, Anda tidak boleh berasumsi bahwa satu lapis pertahanan akan cukup. Anda harus berasumsi bahwa setiap lapis keamanan pasti akan mengalami kegagalan. Semua konsep abstrak ini seperti kriptografi, kendali akses, dan pertahanan berlapis adalah jiwa dari arsitektur nyata pada sistem keamanan jaringan. Konsep kriptografi kunci asimetris secara langsung digunakan dalam pembuatan VPN. VPN menciptakan sebuah terowongan yang terenkripsi sepenuhnya, jadi meskipun data melintasi internet publik yang bebas, ia terkunci rapat oleh kalkulasi matematis yang mencegah pencurian. Konsep protect in layer langsung diaplikasikan dalam bentuk network segmentation. Jaringan komputer tidak dibuat menjadi satu ruangan besar, melainkan dipecah-pecah ke dalam segmen kecil. Jika segmen marketing berhasil dibobol peretas, segmen keuangan tetap aman, karena ada dinding pembatas antar jaringan tersebut. Begitu juga implementasi firewall, intrusion detection system, security information and event management, dan proses audit log system. Semuanya adalah lapisan yang saling membackup untuk menciptakan pertahanan semesta. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan best approach-nya seperti apa. Memperhatikan ancaman nyata yang begitu masif, serta memahami konsep teknis yang berlapis-lapis, pertanyaan utamanya adalah, apa pendekatan terbaik atau best approach dalam membangun dan merawat sistem keamanan jaringan? Pendekatan terbaik selalu bermula dari sebuah filosofi risiko manajemen. Dalam mengelola keamanan, kita mengadopsi prinsip kuno. Apabila kita mengetahui kekuatan musuh dan mengetahui kelemahan kita sendiri, maka kita bisa memprediksi segala risiko. Itu adalah sangat berbahaya bila kita hidup dalam kebutaan, tidak tahu di mana letak aset berharga kita, dan tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh para penjahat cyber. Oleh karena itu, langkah paling krusial adalah melakukan audit inventaris dan penilaian risiko yang komprehensif, memahami aliran data dari ujung ke ujung, dan mengidentifikasi mitigasi strategis atas kelemahan diri kita. Secara operasional, best approach dalam sistem keamanan jaringan menyimpulkan keharusan menjaga 4 aspek esensial yang saling bergantung. Pengamanan jaringan tidak ada artinya jika kita mengabaikan yang pertama, yaitu pengamanan hardware. Server fisik harus terkunci dengan sistem akses biometrik dan berada di pusat data, jauh dari jangkauan pihak luar. Aspek kedua adalah pengamanan data informasi dengan kebijakan kata sandi dan manajemen hak akses. Aspek ketiga adalah pengamanan komunikasi jaringan, yaitu memastikan transmisi data dienkripsi dengan kriptografi yang kuat. Dan keempat adalah pengamanan akses, mendisiplinkan semua login ke sistem dengan manajemen identitas dan multifaktor autentikasi. Selain itu, pendekatan terbaik menurut kita untuk melepaskan kebiasaan merancang keamanan secara reaktif. Paradigma lama mengajarkan bahwa keamanan aplikasi itu ibarat tambal sulam. Ketika ada lubang baru, kita tutup, yang responnya selalu insidensial. Namun model jaminan informasi yang mutakhir mensyaratkan adopsi software security. Keamanan harus proaktif dan diintegrasikan ke dalam setiap fase siklus hidup pengembangan sistem yang dikenal dengan SSDLC atau Secure Software Development Lifecycle. Dalam kerangka waterfall maupun agile,
Dalam kerangka waterfall maupun agile, pertimbangan keamanan harus hadir dari awal. Saat di tahap pengumpulan kebutuhan, syarat keamanan sudah harus dirumuskan. Saat tahap perancangan desain, harus dilakukan threat modeling untuk menganalisis ancaman potensial. Saat pengkodean, secure code review wajib dilakukan, dilanjutkan dengan pengujian security testing sebelum aplikasi itu dirilis. Keamanan tidak boleh menjadi pelengkap yang disisipkan di menit terakhir, melainkan harus lahir bersamaan dengan sistem tersebut. Untuk menjaga roda keamanan ini tetap berjalan presisi, organisasi harus memiliki operational security yang sangat disiplin. Hal itu mencakup proses standarisasi konfigurasi seperti yang kita tahu. Kesalahan konfigurasi manusia seperti lupa mengganti kata sandi bawaan router atau keliru memberikan hak akses adalah salah satu penyebab utama kebocoran jaringan di tingkat perusahaan. Maka best approach operasional menuntut diberlakukannya regulasi ganda atau dual control dalam sebuah jaringan perusahaan yang tangguh. Tim yang bertugas mengeksekusi konfigurasi router atau server harus berbeda dengan tim yang menentukan siapa yang berhak mengubah konfigurasi tersebut. Ini meminimalisasi insiden kolusi dan memastikan setiap perubahan melalui jalur otorisasi yang berlapis dan tercatat dengan rapi dalam audit log. Pada akhirnya, apa inti dari seluruh kerumitan ini? Mengapa kita harus menerapkan sistem kriptografi yang menguras daya komputasi tinggi? Mengapa kita tidak membolehkan karyawan mengakses sistem dari perangkat sembarangan? Mengapa kita mensyaratkan persetujuan privasi data yang ketat? Segala prosedur ini sengaja didesain untuk menjadi sulit, tangguh, dan lambat untuk ditembus. Karena itulah hukum besi keamanan digital. Dan kita selalu memilih cara yang mudah dan simpel, maka keamanan akan menjadi rentan. Kompleksitas adalah elemen yang tidak terpisahkan dari keamanan itu sendiri. Pada akhirnya, prinsip fundamental dan jaminan tertinggi dari sebuah sistem keamanan adalah kompleksitas. Kompleksitas di dalam benteng jaringan kita adalah garansi dengan memadukan regulasi fair information practice yang menghargai manusia, perhitungan rumit ilmu kriptografi, arsitektur defense in-depth, dan operasional yang patuh hukum. Kita menyedot habis biaya, waktu, dan energi dari para peretas jahat. Dengan itu, kita menciptakan sebuah ekosistem jaringan yang bukan hanya modern, melainkan benar-benar aman dari segala ancaman di abad informasi ini. Sekian dari presentasi saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.